Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat Hasanah, insan Hasanah, dimanapun antum berada saat ini. Alhamdulillah, di kajian siang hari ini ba'da zuhur, yang mana insya Allah BNI Syariah selalu hadir melalui DKM Masjid Al-Ikhlas. BNI Syariah mengadakan kajian online ya via Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun melalui media ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan kepada saudara-saudara kami garda terdepan, para praktisi insan hasanah dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman juga yang saat ini ada di rumah, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada siang hari ini insya Allah kita akan bawakan PSBB virus corona. Karena DKI Jakarta insya Allah melalui keputusan Menteri Kesehatan PMK nomor 9 tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 6 April 2020 kemarin ya, bahwa DKI Jakarta masuk ya disetujuin PSBB virus corona. PSBB di sini adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi memang dibatasin gitu ya, pembatasan sosial berskala besar virus corona. Tapi itu bahasan orang-orang kesehatan, bahasan pemerintah ya, PSBB virus corona. Tapi di PSBB virus corona yang akan dibawakan oleh praktisi perbankan syariah ini, kita munculkan hanya 3 yang mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga ini menjadi ibroh untuk kita ke depan ya. Jadi PSBB virus corona ini insya Allah akan berlaku di DKI Jakarta ini tanggal 10 April 2020 ya. Jadi insya Allah kalau kita semua sepakat dengan itu, mudah-mudahan virus corona ini akan diambil oleh Allah itu dalam kacamata akal manusia. Dan kita akan bawakan PSBB virus corona ini dalam kacamata akhirat ya. Masya Allah ya, dalam kacamata akhirat ya. Bagaimana? Yuk kita mulai PSBB-nya. Yang pertama, PSBB yang pertama yaitu adalah praktisi syariah berkata benar. Ini kunci utama untuk kita menghilangkan virus corona. Apa itu? Praktisi syariah berkata benar. Wa qulu qaulan sadida. Jadi kita diminta untuk selalu berkata benar. Ini juga menjadi nasihat kalau kita sudah buat di player itu jam 12. Ini tidak mungkin itu. Jadi mungkin jam 12.30 atau 12.40 mulainya. Karena dia mau persiapan, jadi ba'da sholat gitu harusnya ya. Ini harus kita, karena mungkin ada orang juga yang ingin melihat tadi jam 12 nggak ada, jadi itu nggak jadi ikutan gitu ya. Nah ini juga menjadi nasihat untuk kita. Karena kalau kita ikutin apa yang dikabarkan di ayat Al-Quran, dasar kenapa saya katakan praktisi bank syariah berkata benar, agar supaya apa? Agar kita memperbaiki amal-amal kita. Mana yang salah bisa diperbaikin. Itu dengan cara ada nasihat. Ya. Karena di sini yang diperintahkan ini semua orang beriman. Nah, saya berharap praktisi syariah itu semua orang beriman. Praktisi syariah. Baik dia sebagai pegawai, nasabah, ya, sebagai penasehat, sebagai pengawas, semua itu praktisi syariah, ingin menjalankan syariahnya secara kafah. Nah, untuk itu apa? Yang diperintahkan oleh Allah itu siapa yang melaksanakan ini? Mereka orang-orang yang beriman. Jadi praktisi syariah itu kita berharap dia orang beriman. Setelah itu harus bertakwa. Yang seperti di kata pembuka tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Setelah itu apa? Yuslilakum a'malakum. Ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Nih, tanpa sadar ya, kita sudah diperbaiki nih, diingetin ya. Sebelum pelaksanaan harus sudah siap harusnya bagi yang ditugaskan. Ya, sudah itu apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya. Diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha war rasulahu
faqad faza fauzan azima. Dan barang siapa mentaatin Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, kita sebagai praktisi syariat, tujuan kita kemenangan yang besar, yaitu jannah. Kita masuk ke dalam jannah. Sebentar lagi mulai masuk kita Ramadan. Bagaimana cara kita untuk berkata benar? Kalau kita sebagai praktisi harus menyampaikan kepada umat dengan hikmah bahwa perbankan konvensional itu riba. Saatnya sudah ada bank syariah. Kita juga bisa menyampaikan ketika kita kalau di konvensional itu hutang uang, apapun kondisinya harus dibayar. Karena kita berhutang, apalagi kalau di bank syariah, kita membeli barangnya sudah kita nikmati, barangnya sudah milik kita. Jangan sampai kita tidak membayar, apapun kondisi kita. Ini praktisi syariah berkata benar. Jangan sampai mencari alasan-alasan. Karena kalau kita mencari alasan, Allah akan sulitkan kita. Karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Nah, sebagai yang benar lagi, apa yang harus kita lakukan? Sudah kita dikasih tahu ini. Duduk harus berjauhan. Ini praktisi syariah harus berani. Jangan sampai kita duduk berdampingan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Yang sekarang aja laki-laki sama laki harus berjauhan. Allahu Akbar. Ini harus bisa istiqomah. Harus bisa melanjutkan. Ini peringatan dari Allah bagi kita sebagai praktisi bank syariah. Jangan sampai kita melakukan pendidikan, melakukan rapat, laki-laki perempuan bukan mahram berdampingan. Ini diingatkan. Hati-hati. Ya. Dan kita kalau bisa berjualan, namanya akad murabah, barangnya ada, bayarnya nyicil. Ini harus berani kita sampaikan. Kalau yang namanya hutang, nggak boleh ada syarat di awal tambahan. Jangan sampai kita mencari keuntungan ketika kita berhutang. Memberikan hutang. Jangan sampai kita mencari keuntungan dunia. Kita ingin mengharapkan pahala dari Allah. Ini praktisi berkata benar. Kalau dia berani berkata benar, insya Allah dia akan menjadikan semua kesulitan-kesulitan, kesalahan-kesalahannya diberikan kemudahan Allah, diperbaikin amalannya. Ya, itu menurut Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya, 70, 71. Itu praktisi syariah berkata benar. Ya, karena saya akan bahas lebih panjang lagi, takutnya nanti yang kedua ketiga tidak dapat, ya. Tolong saya diingatkan ya Mas Suhaimi, kalau udah lewat waktunya ya, diingetin berapa menit lagi gitu ya. Praktisi syariah berkata benar yang pertama. Yang kedua, PSBB yang kedua, yaitu setelah ini 15 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Ya, harusnya berani kita sebelum masuk bulan Ramadan memberikan 2 kali THR, apalagi di zaman pandemi ini ya, wabah ini, 2 kali THR. Apa itu THR yang pertama? Tunggu hari Ramadan. Jadi 15 hari lagi nih. Tunggu hari Ramadan. Bagaimana THR-nya? Itu adalah tunggu, bukan ngasih uang. Tunggu hari Ramadan, belajar kita tentang fadilah-fadilah puasa. Ya, tentang fadilah-fadilah puasa. Setelah itu yang keduanya apa? THR, totalitas habisi riba. Sehingga kita masuk PSBB-nya yaitu puasa sebulan, bukti beriman. Jadi nanti masuk Ramadan kita puasanya sebulan, bukan 1 hari puasa besoknya nggak puasa. Ya, jadi PSBB yang kedua ini merujuk kepada Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil ini orang yang beriman. Untuk puasa sebulan tuh orang yang beriman. Diwajibkan. Jadi wajib nih, kalau nggak melakukannya dosa. Ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita sebagai orang muslim ini, sebelum agama Islam turun ya, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ya,
Itu semua juga diperintahkan berpuasa, ya. Umatnya Nabi Isa, ya, itu juga diperintahkan berpuasa. Umatnya Nabi Nuh, ya, diperintahkan berpuasa. Umatnya Nabi Musa diperintahkan, ya. Jadi orang-orang sebelum kamu, tujuannya untuk apa? Agar kamu bertakwa. Sama tadi di ayat yang pertama juga, orang beriman bertakwa, ya, untuk dapatkan menangan. Ini puasa juga. Puasa sebulan ini, ya, bukti Anda beriman. Ya, jadi yang diperintahkan ini hanya orang-orang yang beriman. Nah, banyak kita, kenapa kita sudah puasa 1 bulan penuh, ternyata kita keluar dari bulan Ramadan tersebut, kita tidak mendapatkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Limaza? Perhatikan ini. Jangan-jangan kita di situ pada waktu berpuasa masih melakukan maksiat kita kepada Allah. Masih melakukan maksiat kita kepada Allah. Sama seperti yang di atas tadi. Sebagai praktisi bank syariah, belum berani berkata benar. Masih banyak ada bohongnya ketika kita dalam Ramadan. Ya, kita masih berani bermaksiat, ya, berbuat dosa, berbohong atas nama Allah, melakukan kezoliman. Ya, wajar kalau keluar Ramadan kita cuma dapat lapar dan haus saja. Nggak dapat apa-apa. Kita cuma taunya nahan makan, nahan minum, nahan hubungan suami istri. Namun kita masih berbohong, masih membuka aurat, masih buka rekening di bank konvensional, masih transaksi dengan riba. Nggak dapat apa-apa kita. Ada hutang, nggak dibayar, kita duluin beli makanan. Ya. Kalau kita punya hutang, ini didahulukan dari yang lainnya. Maka kesempatan yang berbahagia ini, ya, dalam kondisi apapun, hutang itu wajib kita harus membayarnya. Nah, ini puasa kadang-kadang kita berbohong ketika ada yang menagih. Hati-hati, ya, hati-hati, masya Allah. Ya, nah ini puasa sebulan itu bukti kita beriman, ya, ya, bukti beriman itu adalah puasa sebulan. Jadi nggak boleh putus. Namun kapan kita boleh? Ya, ketika kita musafir, dikasih kita rukhsah. Ketika kita sakit, dikasih kita rukhsah. Ketika dapat halangan kalau dia wanita, dikasih rukhsah. Keringanan. Masya Allah. Ya. Ini PSBB. Yang kedua, puasa sebulan bukti beriman. Ya. Jadi mudah-mudahan praktisi-praktisi syariah dimanapun antum berada, ya, mudah-mudahan 15 hari lagi kita akan bertemu bulan berkah, ya, dan kita semua mudah-mudahan masuk ke dalam bulan tersebut. Insya Allah. Kita masuk yang ketiga, PSBB yang ketiga, yaitu perbanyak sedekah, bukti bertakwa. Nah, jadi kunci dari taman ini bertakwa. Dengan cara apa? Sedekah. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tidak kita amalin. Dan ini Allah kabarkan di surat Al-Imran ayat 133 134, ya. Wasari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, apa itu lil muttaqin? Allazina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat, ketika kita datang pandemi, wabah ini, apa yang kita dianjurkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa ini? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Masya Allah. Jadi ketika kita tahu ini pandemi, kita segera banyak beristighfar kita kepada Allah, tobat kita kepada Allah. Ya. Memohon ampun, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita bermohon agar kita dimasukkan Allah ke dalam jannah yang luasnya, ya, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang-orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, dia bersedekah, dia berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama kali dikabarkan oleh Allah, orang bertakwa itu dia menafkahkan.
hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Dan perhatikan di ayat akhirnya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 3 kondisi ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kenapa kita ingin dimintakan untuk memperbanyak sedekah? Jadi perlu diperhatikan ihwafillah, ya, agar antum sekalian tahu, ya, bahwa sedekah ini luar biasa. Karena orang yang bersedekah itu dia mendapatkan naungan dari Allah. Dia mendapatkan naungan dari Allah. Nah, siapa saja yang bisa dianggap sedekah? Salah satunya ketika kita memberi hutang, kita bisa, ya, membuat dia, misalnya saat ini pandemi, dia tidak punya, dia kesulitan untuk mendapatkan keuangan sehingga dia untuk makan aja susah. Nah, kita melapangkan, ya, kita melapangkan. Ini masya Allah, ya. Lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemberi hutang setiap harinya mendapatkan pahala bersedekah senilai piutang sebelum jatuh tempo. Jadi kita kalau ngasih hutang, ngasih kawan kita, tuh itu pahala sedekah, masya Allah. Ya. Maka bila apabila jatuh tempo lalu dia memberikan penangguhan dalam pembayarannya, maka setiap harinya dia mendapatkan pahala bersedekah senilai 2 kali lipat piutangnya. Luar biasa ini, ya. Mudah-mudahan ini yang sudah dianjurkan oleh presiden kita, ya. Di tempat yang lain dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, warujulun tasaddaqa bisadaqah fa'akhaffaha hatta la ta'lam simaluhu ma sukufu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi berusaha, ya, kita berusaha ketika kita bersedekah untuk orang per orang, kalau bisa orang lain nggak tahu. Tapi untuk masa pandemi ini kita berharap mengajak orang banyak untuk mengeluarkan sedekah, membagikan, ya, orang-orang yang sangat membutuhkan saat ini. Ini perlu terang-terangan agar bisa menarik perhatian orang, ya, agar bisa dia ikutan, ya. Karena ini juga Anda sampaikan kepada antum bahwa keutamaan infak dan sedekah itu yang pertama dia memberi itu lebih baik. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, setelah itu jauh dari sifat buruk, ya. Ketiga, wasilah mendekat kepada Allah, ya. Dan ini jelas bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mudah untuk melakukan sedekah. Tadi sudah dikasih tahu juga sarana untuk mendapatkan pengampunan, mencari keridhaan Allah. Sudah itu didoakan oleh para malaikat. Ini keutamaan sedekah. Sementara manfaat sedekah itu memberikan keberkahan pada harta, membuka pintu rezeki. Karena Allah akan melipat gandakan orang-orang yang bersedekah. Allah melipat ganda penggantinya itu ganjarannya sampai 700 kali lipat, ya. Mengeluarkan nafkah dan rajin bersedekah akan diganti nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utamanya lagi apa? Orang yang sering bersedekah itu bisa menghapuskan dosa, ya. Pahalanya terus berkembang karena sedekah jariah ini seperti kalau kita untuk masjid, untuk pembangunan panti asuhan, bangunan pondok pesantren, rumah tahfiz ini, ya, sedekah jariah. Walaupun orang yang sudah mati pahalanya terus mengalir. Dan sedekah buku gitu, ya, itu juga masya Allah. Nah, sementara ini keutamaan sedekah di masa krisis ini Allah bisa kabarkan, bisa lihat nanti di surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan 14, ya. Itu di situ ya, di situ dikasih tahu bahwa tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa di jalan lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada mazghoba. Itu apa? Au it'amu fi yaumin ziza mazghoba. Itu adalah hari kelaparan. Nah, kalau kita saat ini, kalau kita betul-betul nanti 10-12 itu tidak keluar rumah, itu bisa aja ada mereka-mereka yang rezekinya
terasa kurang itu dia tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, kesempatan kita untuk bersedekah, untuk memberikan mereka bahan makanan, ya, memberi mereka makanan, masya Allah, ya. Ini pengaruh-pengaruh sedekahnya, ya, masya Allah, kita bisa diberitahu dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa sedekah itu bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya orang fajir, sekalipun pelakunya orang pendosa, zolim, ya, atau bahkan orang kafir, boleh ini, tetap dia akan mendapatkan manfaat dari sedekah, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana. Jadi sekarang ini mau orang muslim, mau orang kafir, mau orang munafik, berbanyak sedekah, karena ini bisa menghilangkan berbagai macam bencana, terutama saat ini, ya, terutama saat ini dalam pandemi wabah corona ini, ya. Karena apa? Orang yang banyak sedekah ini, Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantaraan sedekah tersebut. Ya, ini bisa ditulis, saya nukil dari tulisan dari Khalid bin Sulaiman dalam Sodako Memang Ajaib, ya, di halaman 57 itu, ya. Ini karenanya sedekah itu menjadi penting untuk diamalkan, ya. Sedekah itu penting untuk diamalkan. Sementara itu sedekah juga dapat menjauhkan diri kita dari segala musibah dan petaka, ya. Jadi terakhir saya informasikan kepada antum, seorang muslim memang wajib menuntut ilmu. Jadi kita saat ini sedang menuntut ilmu, namun ilmu ini ketika sudah diraih maka ia dituntut untuk mengamalkannya. Fudail bin Iyad berkata, "Alan-nas in yata'alam fa iza alafi wa alayu amal." Bagi orang, wajib bagi manusia untuk belajar. Wajib bagi manusia untuk belajar. Jika telah berilmu, maka wajib bagi mereka untuk mengamalkannya. Ini ditulis dari Al-Khatib Al-Baghdadi, Iqda'ul Ilmi Al-Almal, halaman 37. Ya, itu Fudail bin Iyad. Dan di tempat yang lain Fudail bin Iyad juga berkata, dan orang yang berilmu senantiasa dianggap bodoh. Orang yang berilmu senantiasa dianggap bodoh terhadap apa yang diketahuinya hingga ia mengamalkannya. Jadi kita kalau sudah tahu ilmu syariah, ya, jadi sebelum kita mengamalkan benar itu kita masih bodoh. Ya, seperti kalau bisa akad murabaha, kita masih ngasih uang. Nah, ini belum. Akad murabaha itu ngasih barang. Nah, sama kalau tahu nih sedekah banyak merugi, bisa menolak bala. Nah, kita belum mengamalkan sedekah, kita belum punya ilmu. Ya. Jika ia telah mengamalkannya, maka ia benar-benar orang yang berilmu. Jadi antum ketika sudah tahu ini tadi, berarti saya harus berkata benar. Antum apapun kondisi berani berkata benar, antum berilmu. Puasa sebulan, nanti sebulan itu berusaha pasang niat kita bahwa sebulan penuh di bulan Ramadan saya akan berpuasa, minta kepada Allah untuk kita mampu untuk melakukan itu. Dengan cara apa? Semua yang membatalkan, yang mendapatkan pahalanya kita bisa jaga. Masya Allah, kita amalkan. Kita nggak berani lagi bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, tidak berani lagi duduk berdampingan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ya, tidak berani lagi kita. Tidak berani lagi buka rekening di bank konvensional, tidak berani lagi untuk tidak membayar hutang, ya. Kalau ada hutang segera dibayar, ya, apapun kondisi kita, dahulukan hutang daripada yang lain. Masya Allah. Ini ilmu yang diamalkan. Ya. Ilmu yang diamalkan. Ya. Sudah itu ketika kita sudah tahu, ini kita ajak kuncinya, ya, di akhir ini, ya, di tempat saya saat ini sudah membuat satu pamflet atau flyer, marhaban ya Ramadan. Sambut bulan berkah dengan amal yang penuh berkah. Yayasan Islam Masjid Babu Salam, insya Allah kami akan mengadakan paket sembako bulan berkah, PSBB. Paket sembako bulan berkah. Nah, ini untuk dalam rangka menghancurkan virus corona. Karena virus itu apa? Visi Islam rujukan untuk sadar. Kita diminta untuk sadar bahwa kita diciptakan hanya untuk ibadah. Sekecil apapun waktu yang diberikan pada kita, kita beribadah kepada Allah. Ya, di kesempatan ini kita beribadah kepada Allah. Ya, masya Allah. Nah, ini dia, ya. Jadi paket sembako bulan berkah itu PSBB, ya, untuk menghancurkan virus-virus ini. Karena yang namanya virus corona yaitu visi Islam rujukan untuk sadar. Jadi kita sadar, kalau ada uang segera, ya, kirimkan dananya ke BNI Syariah. Tetap BNI Syariah 71, ya, untuk menutup, ya,
7 itu pintu neraka. Kita tutup dengan apa? 1 tauhid kita kepada Allah. Apapun kondisi uang kita tutup, ya. Jadi dalam sempit, dalam senang, kita tetap bersedekah. 700 ini ya, tak terhingga kita menutup dia pahala, menutup pintu-pintu neraka itu, ya. Dengan 00 ini tak terhingga. Maka 8 itu adalah pintu sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. 8 itu pintu sorga. 9 itu adalah angka tertinggi yang akan kita dapatkan. Dengan 3 apa? Kita bisa menjawabkan usul salasa tadi. Tadi 3 PSBB dan ini 3 ini juga usul salasa. Kita bisa menjawab pertanyaan kubur nantinya, ya. Masya Allah. 71 700 893 itu atas nama gugus tugas Yayasan Islam Babu Salam Bambu Duri. Ini ada di rekening BNI Syariah Kalimalang, ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ada 500 paket sembako nilainya Rp200.000, tidak banyak, ya, sangat sedikit sekali bagi antum para praktisi bank syariah untuk segera, ya, untuk segera, jangan ragu-ragu, ya. Ini dibuktikan ilmu antum, ya, bisa diamalkan atau tidak, ya. Kami tunggu, ya, insya Allah membawa berkah. Mungkin seperti itu, akhi Suhaib, ya. Taib, ya, pertanyaannya ini, beliau yang bertanya, hamba Allah ini dekat dengan masjid, sementara masjidnya juga masih membuka, ya, bahwa masjidnya masih melakukan sholat berjamaah. Maka kita sebagai seorang yang beriman, karena di dalam hadis itu adalah kita tidak boleh keluar kota, bukan keluar rumah sebenarnya, ya. Jadi mungkin ini mereka-mereka yang masih berpahaman bahwa rumah itu ada rumah Allah, ada rumah kita sendiri, gitu kan. Dan apalagi kalau masjidnya dekat rumah dan dia tahu masjidnya masih terbuka, dia datang ke situ sepanjang dia tidak sakit. Dia tidak merasa dirinya sakit. Karena saat ini itu dugaan bahwa kita adalah carrier, ya, pembawa sakit. Dan kita harusnya ketika datang ke masjid harus berprasangka baik kepada Allah, ya, berprasangka baik kepada Allah bahwa kita terlindungin. Jadi jangan juga kita menyalahkan orang yang tidak ke masjid pada saat ini. Karena mungkin dalam mereka memahami apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan para ulama. Sementara dia datang ke masjid, dia meyakini berbaik sangka kepada Allah bahwa dengan datang ke masjid dia terlindungin, ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Jadi dengan keyakinan tidak bisa menggugurkan praduga. Nah, mereka yang datang ke masjid ketika masjidnya masih buka, itu nggak boleh juga kita menyalahkannya, ya. Karena dia berkeyakinan, ya, ketika dia mungkin berharap mati di masjid itu adalah syahid, gitu kan. Tidak, orang kan seorang berpikir saat ini mati ke masjid, gitu, mati di dalam masjid, Masya Allah, dengan dalam saat sholat, gitu kan. Jadi jangan berpikir itu. Yang paling penting waktu ke masjid kita yakinkan diri kita itu tidak ada sakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Dan datang ke masjid jangan membuat amalan-amalan baru. Sampai di masjid terus nanti kita renggang. Jangan. Kalau memang betul kita mau ke masjid. Karena ini yang dianjurkan Rasul itu harus rapatkan. Nah, kalau kita masih ragu itu jangan. Jangan membuat amalan baru ketika di masjid. Jadi ikutin apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Karena amalan kita tertolak. Karena apa? Rasul kabarkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang mana amalan itu tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dicontohkan, maka amalan itu tertolak. Maka kita berharap teman kita tadi yang bertanya, kalau dia masih datang ke masjid, betul-betul ikut amalan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat amalan baru seperti yang sering muncul di media, dia sholat di masjid tapi renggang. Lebih baik dia sholat di rumah itu kalau dia masih ragu seperti itu. Karena kalau ragu tinggalkan. Jadi kita dalam kondisi seperti saat ini jangan sampai kita berselisih pandang dalam kaedah-kaedah yang ini adalah sangat hilafiah sekali dalam pandangan kondisi saat ini. Karena kita bisa lihat ada PSBB ini ada 8 kondisi yang masih dibolehkan. Dan itu juga dia bertemu dengan orang. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita menghakimin teman kita yang datang ke masjid juga melanggar, gitu loh. Ya, sepanjang semuanya kalau sudah ditutup nanti nggak boleh keluar, nah itu maka kita harus mengikutin. Baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, ihwafillah rahimakumullah. Jadi jelas penutup ini saya cuma ingatkan kita setiap hari
BNI Syariah DKM Masjid Al Ikhlas ya. Lantai 3 ini memberikan pendidikan, menyebarkan ilmu ya. Jangan sampai ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para ustadz tidak kita amalkan. Itu ilmu-ilmunya sangat bermanfaat, semua merujuk kepada Al-Quran was sunnah ya. Jadi ketika kita punya ilmu, segera amalkan. Dan yang paling utama, fastabiqul khairat. Anda berilmu kalau ilmu itu antum amalkan ya. Jadi di PSBB yang ketiga tadi, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, bukti bertakwa. Jadi kalau kita betul-betul orang yang bertakwa, perbanyak sedekah. Ini kesempatan yang baik. Saya ingin mengajak kepada antum sekalian, hanya Rp200.000 ya. Jangan kemana-mana, ambil gadgetnya, langsung ambil mobile banking, ya, klik ya, jangan ragu-ragu ya. 71 700 893. 71 tadi apa? 7 itu pintu neraka kita tutup dengan tauhid, keyakinan kita kepada Allah. 700 itu adalah 7 pintu neraka ditutup sebesar-besarnya, tidak bisa kita masuk lagi. Maka 800 itu pintu surga dibuka seluas-luasnya, seluas langit dan bumi. Dengan cara apa? 9 itu angka tertinggi kita. Jadi mudah-mudahan kita nanti masuk jannah yang paling tinggi dengan kita mengetahui 3 pertanyaan kubur usul salasa. Ya, usul salasa itu marrabbuka, siapa Allah, siapa nabinya, siapa apa Al-Qur'annya ya. Masya Allah, kalau kita tahu itu luar biasa sekali. Kita bisa, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa memberikan pertemuan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ragu-ragu Pak Suhaimi, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.